Halo, nama saya Radi Fauzan. Kali ini saya ingin membahas soal UTS nomor 2, soal UTS sirkuit dan signal. Di sini pertama-tama untuk 2A disuruh untuk menuliskan persamaan dari mass current. Nah, untuk mencari persamaan dari mass current di tiap loopnya, kita harus menentukan arah loopnya. Di sini sudah ada arah loopnya, yaitu semuanya searah dengan jarum jam. Maka tinggal kita ikuti saja. Di sini kita coba mencari persamaan mass current pada loop ini. Di sini arahnya searah jarum jam, maka di sini akan bertemu dengan sumber tegangan bernilai 10 volt. Namun karena ini bertemu dengan sisi negatifnya, maka nilainya akan menjadi negatif 10. Lalu selanjutnya akan bertemu dengan resistor bernilai 2000 ohm, yang mana resistor ini dialiri oleh dua arus yang melewatinya, yaitu IA dan IC. IC ini berlawanan arah dengan IA-nya, sehingga nilainya ini akan menjadi negatif IC. Nah, nilai ini ialah sama dengan nilai tegangan, karena nilai tegangan sesuai hukum Ohm ialah arus dikali dengan resistor. Lalu selanjutnya di sini akan bertemu dengan resistor 4000 dengan nilai 4000 ohm, yang mana dialiri juga oleh dua arus yang melewatinya, yaitu IA dan IB. IB-nya di sini juga berlawanan arah dengan arus IA, maka IB ini akan bernilai negatif. Nah, ini persamaan ini sama dengan 0 karena sesuai dengan hukum tegangan Kirchhoff KVL, bahwa tegangan pada suatu loop yang tertutup itu jumlahnya sama dengan 0. Nah, untuk mencari persamaan mass current di loop lainnya digunakan cara yang sama seperti tadi. Kita mencari persamaan mass current di loop 1. Nah, lanjut ke soal nomor 2B, disuruh untuk menuliskan node voltage equation, persamaan node voltage. Pertama-tama untuk mencarinya kita tentukan dulu node reference di sirkuit ini. Nah, di sini node reference-nya itu yang ini, yaitu node ground. Karena ini terhubung langsung dengan semua sumbernya. Nah, untuk mencari nilai VI-nya itu mudah, karena nilai VI itu akan sama dengan 10 volt. Karena node VI ini berhubungan langsung dengan sumber tegangan 10 volt dan node reference, yang mana node reference itu nilai potensialnya sama dengan 0. Dengan alasan yang sama, maka nilai VC akan bisa mudah diketahui, yaitu 15 volt. Tapi karena di sini menemui negatifnya, maka nilainya akan menjadi negatif 15 volt. Lalu selanjutnya untuk yang VB, untuk mencari persamaan VB kita anggap semua arus itu keluar dari VB, sehingga arah arus yang menuju VA dari VB akan bernilai VB min VA dibagi dengan resistornya 2000 ohm. Karena kan nilai arus itu sesuai hukum Ohm, yaitu sama dengan V dibagi R. Lalu di sini juga ada arus yang masuk ke arah node VB. Tapi karena arusnya tadi dari VB menuju VA, maka ini akan berlawanan arah, sehingga nilainya akan menjadi negatif 2,5 kali 10 min 3, karena miliampere diubah menjadi ampere. Lalu arah arus yang menuju node ground akan sama dengan VB dikurang 0 dibagi 4000 ohm, karena nilai potensial ground itu 0. Lalu yang dari VB yang menuju VC arahnya akan menjadi VB dikurang VC dibagi resistornya 8000 ohm. Lalu lanjut ke soal nomor 2C, menentukan metode mana yang lebih mudah. Menurut saya metode yang lebih mudah itu yang node voltage method, karena umumnya kita sudah mengetahui minimal satu nilai tegangan pada node-nya. Seperti di soal ini kita sudah mengetahui nilai VA dan VC, sehingga untuk mengetahui nilai VB kita hanya perlu mensubstitusikan nilai VA VB ini ke persamaan VB. Nah, sedangkan yang mass current method kita belum mengetahui apapun, sehingga dari tiga persamaan ini kita harus melakukan eliminasi dulu dan substitusi, baru kita bisa mengetahui IA, IB, dan IC. Dan saya rasa itu akan menjadi lebih lama lagi. Lalu soal nomor 2D, kita harus menemukan Vx dan Ix menggunakan metode manapun yang kalian suka. Nah, di sini saya menggunakan metode node voltage method. Pertama-tama kita substitusikan VA VC yang telah diketahui ke persamaan VB untuk mencari nilai VB-nya, sehingga didapatkan VB sama dengan 6,43 volt. Lalu setelah kita mengetahui VB-nya, maka kita bisa mengetahui Vx-nya dengan prinsip yang sama seperti mencari VA dan VC. Karena kan di sini VB-nya itu terhubung langsung dengan sumber dengan Vx dan node ground. Nah, sehingga nilai VB itu akan sama dengan Vx, sehingga Vx-nya itu sama dengan 6,43 volt. Lalu untuk Ix, mencari Ix-nya, arah arus Ix-nya itu akan seperti ini kan. Sehingga arah arus dari sini kita anggap dari VC ke VB sama dengan
Vc min Vb dibagi 8000 volt. Sehingga akan didapatkan nilai Ix sama dengan negatif 2,67 kali 10 min 3 ampere. Segitu saja pembahasan soal nomor 2 UTS sirkuit dan signal. Terima kasih. Dapat